saksikan. Engineering adalah problem solver, karena engineering sendiri lahir karena adanya masalah. Namun, apakah arti sebenarnya dari engineering tersebut? Engineering menurut Kamus Oxford adalah cabang dari sains dan teknologi yang berhubungan dengan desain, bangunan, dan kegunaan mesin dan struktur. Namun, apakah engineering penting untuk manusia? Engineering sangat penting untuk manusia karena engineering dapat meringankan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Siapa lagi kalau bukan engineer yang menyelesaikan masalah-masalah ini? Di bidang transportasi, ada pesawat Airbus A380 yang bisa menampung banyak penumpang. Manusia menciptakan brain computer interface yang berguna untuk kaum-kaum difabel. Manusia menciptakan robot pembuat mobil yang dapat meringankan pekerjaan manusia. Manusia menciptakan program untuk penggajian 1.000 pegawai atau lebih, sehingga penggajian pegawai lebih teliti. Lalu, manusia menciptakan RoboHand yang juga untuk membantu kaum-kaum difabel. Pemerintah Indonesia menciptakan eKTP yang mempunyai beragam keunggulan dibanding KTP konvensional. Di bidang komunikasi, manusia menciptakan mobile phone yang dapat menghubungkan kita kapanpun dan dimanapun. Lalu dari segi kelancaran bertransportasi, manusia menciptakan jembatan yang menyeberangi sungai-sungai, bahkan menyeberangi pulau. Semua masalah tersebut adalah masalah manusia. Engineering terbukti telah meringankan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Kita sebagai pelaku engineering atau disebut engineer bekerja dan berpikir dalam kerangka metode engineering. Karakteristik dari metode engineering itu sendiri adalah: 1. Metode digunakan untuk menganalisis, mencontohkan, dan menyelesaikan. 2. Engineer mengonsepsi sistem yang kompleks menjadi kumpulan komponen yang kecil. 3. Model simulasi pengembangan dan penggunaan dari matematika. 4. Sintesis dan desain. Selanjutnya, menurut Johannes Yagian, desain adalah suatu sistem yang berlaku untuk segala jenis perancangan di mana titik beratnya adalah melihat segala sesuatu persoalan tidak secara terpisah atau tersendiri, melainkan sebagai suatu kesatuan di mana satu masalah dengan yang lainnya terkait. Engineering sangat berhubungan erat dengan hak kekayaan intelektual. Jenis-jenis dari hak kekayaan intelektual itu sendiri adalah: 1. Hak cipta adalah hak dari pembuat sebuah ciptaan terhadap ciptaannya dan salinannya. 2. Paten berbeda dengan hak cipta yang melindungi sebuah karya. Paten melindungi sebuah ide, bukan ekspresi dari ide tersebut. 3. Merek dagang yang digunakan pebisnis untuk mengidentifikasi sebuah produk atau layanan. 4. Rahasia dagang dilindungi selama informasi tersebut tidak dibocorkan oleh pemilik rahasia dagang.
Setiap orang mempunyai peran dalam kehidupan, begitu pula dengan insinyur. Insinyur mempunyai bermacam-macam peran, diantaranya satu, menjadi pribadi yang membangun bangsa di bidang teknologi. Kedua, memberikan hal-hal baru di bidang teknologi untuk masyarakat. Ketiga, sebagai penggerak utama dalam kemajuan bangsa khususnya di bidang teknologi. Dan keempat, memproduksi alat-alat berteknologi tinggi yang dapat mempermudah masyarakat dalam pekerjaannya. Mempunyai pola kerja dalam melakukan pekerjaannya yang rumit. Menurut saya, pola kerja insinyur sebagai berikut. Yang pertama, menemukan sebuah masalah untuk menemukan jalan keluarnya. Yang kedua, teliti dan detail agar tidak menemukan masalah baru lagi. Ketiga, menilik ke belakang ketika seorang insinyur gagal dengan pekerjaannya. Keempat, membantu orang lain dalam menyelesaikan suatu masalah. Ruang lingkup dari insinyur adalah seluruh aspek kehidupan dan lapisan masyarakat. Karena di bagian terkecil kehidupan manusia sendiri membutuhkan alat yang diciptakan oleh insinyur, seperti mesin cuci, mobil untuk bepergian, kalkulator, dan lain-lain. Lalu, bagaimanakah ciri-ciri dari insinyur yang baik? Insinyur yang baik, yang pertama, memberikan kontribusi lebih untuk negaranya. Yang kedua, memberikan ide-ide cemerlangnya untuk kemajuan bangsa. Yang ketiga, mempunyai kreativitas untuk hal-hal yang positif. Keempat, berkomitmen. Dan kelima, kompeten. Keenam, pribadi yang menarik, berkelakuan baik, dan sopan. Profesi insinyur adalah profesi yang sangat esensial di lingkungan masyarakat, baik itu Indonesia maupun dunia, karena biasanya kemajuan suatu bangsa tergantung pada kemajuan teknologinya, dan insinyurlah yang memegang kendali untuk teknologi. Menurut pendapat saya, insinyur sudah mendapatkan perhatian yang cukup baik dari dunia, akan tetapi belum cukup dari Indonesia, mengingat banyak anak-anak terbaik bangsa yang menjadi insinyur lebih memilih bekerja di perusahaan asing atau di luar negeri dibanding di Indonesia. Akan tetapi, saya masih berharap ke depannya Indonesia lebih memerhatikan insinyur sehingga anak-anak terbaik bangsa itu terdorong untuk membangun negeri tercinta ini. Sebagai calon insinyur lulusan ITB ini, saya ingin membangun negeri yang kaya akan hasil alam ini bersama teman-teman saya. Untuk itu, ayo putra-putri bangsa, kita bangun negeri tercinta ini.